Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, let's talk in detail. Oke, alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi nih bareng narasumber yang pastinya nggak kalah luar biasa nih dari yang sebelum-sebelumnya. Agak deg-degan nih sebenarnya, masya Allah, sosok yang luar biasa banget nih pastinya ya. Di sini kedatangan dosen yang luar biasa. STAI, siapa sih yang gak kenal beliau gitu kan, the most handsome lecturer on campus STAI Tasikmalaya. Alhamdulillah. Nah, di sini ada Dr. Ripia Lutfi MR MPDI ya. Tadi baca-baca sekilas CV-nya, wow luar biasa ya. Beliau dalam dunia pendidikan itu udah mantap ya Pak ya, Insya Allah. Tapi nih kadang yang jadi pertanyaan nih Pak, MR-nya apa nih? Dari dulu nih, dari semester awal gitu, MR-nya apa ini gitu? Jadi itu MR tuh kalau dari kamus ilmiah tuh ya, bahasa Belanda itu Master of Rechten. Itu sarjana dari Belanda sebetulnya, sarjana hukum. Cuman MR di sana bukan itu. Itu Muhammad Ramdhani. Muhammad Ramdhani terpecahkan satu nih. Harus lanjut nonton nih supaya nanti ada hal-hal lagi mungkin bisa dikupas bareng-bareng gitu ya. Dan di sini di pendidikannya ini Bapak pertama di MI Cibaregbek ya. Saya anak madrasah kebetulan. Madrasah, betul. SMP-nya di MTS Nahdlatul Ulama, betul? Betul. Untuk aliyahnya itu di Mandua Tasikmalaya. Nih kalau ada teman-teman adik-adik dari Mandua Tasikmalaya nih bisa komen di bawah nih alumni kita nih gitu kan. Kemudian S1-nya itu di sini ya, di STAI Tasikmalaya. Wis, ngambil jurusan apa dulu Pak? Di Prodi PAI. Prodi PAI, udah menjurus banget ya ke PAI. Lanjut S2-nya di mana Pak? Di Darussalam. Di Darussalam. Masih pendidikan gitu ya? Pendidikan, ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam. Nah ini nih S3 nih, Masya Allah ini dokter muda kita nih, Masya Allah. Ngambil S3 di mana Pak kalau boleh tahu? Kebetulan kemarin 2014 tuh ngambil S3 di Universitas Islam Nusantara Bandung. Ya, program studinya ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Masya Allah nih, kalau berbicara pendidikan kayaknya udah tepat banget nih kita kedatangan narasumber kita kali ini nih. Nah, moto hidupnya nih, wah Masya Allah, ini Faliyakul khairon waliyasmut. Oh iya. Maknanya apa nih Pak kalau boleh tahu nih? Kan berbicara baik atau diam. Artinya ketika kita tidak berbicara yang baik, tidak bermanfaat, tidak masalah untuk orang lain, maka mending diam. Maka itu lebih baik karena diam adalah emas. Diam adalah emas. Luar biasa banget ya Pak ya. Nah, mulai dari mana ya ini? Masya Allah luar biasa banget. Bapak sehat tapi kan? Alhamdulillah. Gimana Pak? Kabar keluarga baik juga? Keluarga baik. Ya. Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukan Bapak sekarang ini apa nih? Seperti biasa rutinitas saya tuh setiap hari ke kampus lah ya. Dari mulai pagi sampai sore gitu ya di kampus. Ya, kesibukan yang lain mungkin ada di organisasi-organisasi ya. Ya seperti di pramuka ya, kemudian di masyarakat juga sama. Seperti biasalah orang lain gitu ya. Karena saya orang biasa gitu. Masya Allah. Tawadhu ya gitu Masya Allah. Nah, kita langsung mulai ke ranah obrolan kita nih. Kan Bapak ini latar belakangnya juga pendidikan banget nih Pak. Menurut Bapak sendiri, pandangan pendidikan kita itu sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Kalau pendidikan hari ini yang saya pahami gitu ya, mengalami sedikitnya dekadensi. Ya, tapi dalam segi hal apa gitu. Kalau dari sisi intelektual itu luar biasa kita tuh. Bahkan kan kalau sekarang zamannya tuh daring, otomatis kita dituntut untuk bisa belajar tentang IT. Maka secara intelektual itu luar biasa hari ini pembelajaran itu. Termasuk kalau kita pahami ada dua nilai sebetulnya. Ada nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Kalau toh hari ini ya yang saya pahami kita terfokuskan kepada nilai kuantitatif. Kenapa? Karena kalau prioritas para siswa ya, para mahasiswa itu berkehendak agar nilainya A, B atau C gitu ya, gitu. Atau 20, 30 sampai 100 lah begitu ya nilainya itu kan. Tapi yang paling pasti, yang paling penting, penurunan itu terjadi di nilai kualitatif. Itu value. Ya. Maka nilai kualitatif itu ada nilai apa? Nilai yang memang betul-betul tidak menjadikan diri kita ketergantungan terhadap angka. Contoh misalkan dekadensi moral, gitu ya. Spiritualnya itu menurun, emosional juga menurun, tapi intelektual ditinggikan. Nah, maka sisi spiritual itu terkait dengan akhlak, gitu. Jadi hari ini dekadensi akhlak ini menurun. Oke lah,
para siswa semuanya pintar terkait dengan intelektualnya, tapi secara keta'zimannya, penghormatan kepada gurunya, ya, termasuk para dosen mungkin ya gitu, itu berkurang. Nah, jadi pendidikan kita hari ini tuh mesti mengarah kepada pendidikan akhlak sebetulnya. Karena mau tidak mau Rasulullah SAW diutus itu adalah untuk innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak gitu. Sepintar apapun orang gitu ya, secerdas apapun orang, tetapi kalau misalkan akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, itu luar biasanya tidak bermanfaat bagi dirinya, termasuk bagi keluarganya, bagi negara, bagi agama gitu. Jadi hari ini pendidikan kita tuh mesti mengejuwantahkan nilai-nilai pendidikan akhlaki, termasuk akhlakul karimah. Maka mau tidak mau, apalagi di pendidikan Islam gitu ya, pendidikan Islam, siapapun gurunya, misalkan contohnya ini Dek Maya ya, gitu ya, kan prodi pendidikan Islam ya. Nah, nanti kalau misalkan ngajar di sekolah, apapun mata pelajarannya yang disampaikan, mesti terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Contoh misalkan ngajar biologi, sampaikan pendidikan Islamnya. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran di biologi itu ya. Ketatanegaraan ada, matematika ada aljabar kan, Al-Khwarizmi begitu ya. Kemudian di IPA-nya, di kimianya itu tuh banyak sekali. Jadi mesti terintegrasi dengan nilai pendidikan Islam, termasuk pendidikan akhlaknya gitu. Itu tuh hari ini kita berpandangan bahwa akhlak yang memang menurun. Berarti masalah yang terjadi di pendidikan kita itu sebenarnya bukan masalah di intelektual lagi ya, tapi ke itu ya, ke akhlaknya ya, ke moral gitu lah. Nah, kemudian untuk menurut Bapak sendiri nih, kayaknya harusnya gimana gitu? Langkah-langkah yang katakanlah tadi dalam moralnya itu atau dalam akhlaknya itu kurang nih. Berarti kita harus gimana nih selaku misal dari pendidiknya sendiri ini? Oke. Baik. Ada dalam metode pendidikan ya, dalam Quran surah An-Nahl 125, sering saya sampaikan. Di sana disampaikan bahwasanya metode pendidikan salah satunya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau pembelajaran itu dengan cara yang hikmah, yang bijak, yang baik begitu. Makanya tadi motonya falyakul khairan aw liyasmut begitu. Bicara yang baik, bicara yang manfaat, kemudian nanti akan mentransfer keilmuan dan akan mudah dipahami oleh peserta didik. Gitu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan contoh yang baik juga. Ketika kita sebagai seorang pengajar kemudian tidak memberikan contoh yang baik, tetapi keilmuan kita sudah banyak, tapi kita tidak memberikan contoh yang baik, maka itu pula yang disayangkan begitu, yang akan berefek kepada tidak dilakukannya akhlak baik oleh peserta didik. Karena apa coba? Karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi perspektifnya itu tidak hanya guru itu formal di sekolah, tidak, tetapi guru itu semua orang guru, termasuk nih Dek Maya nanti kalau sudah menikah ya, gitu kan? Nah, gitu. Itu nanti kalau sudah punya anak tuh, bahwasanya madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya, madrasah pertama bagi anak-anaknya, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi yang pertama kali mendidik anak itu ibunya. Hari ini kan banyak wanita karir gitu ya, gitu, yang bekerja, nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman jangan meninggalkan fitrahnya sebagai seorang ibu untuk mendidik anaknya. Dan itu terjadi hari ini penurunan. Maka wal mau'idul hasanah itu adalah contoh yang baik, baik dari orang tuanya, dari gurunya begitu ya, dari pendidiknya, dari ustadznya. Kalau dia sudah memberikan contoh yang baik, maka insya Allah akan diikuti oleh peserta didiknya. Gitu ya. Hal itu terjadi juga nggak di pendidikan agama Islam STAI Tasikmalaya gitu? Ya, sebagian kecil ya. Mudah-mudahan kita berdoa tidak lah ya. Mudah-mudahan seluruh dosen kita bisa memberikan contoh yang baik. Gitu. Karena apa? Karena kita nauzubillah min dzalik lah ya. Kita sudah mengetahui keilmuan yang baik, ya. Kita menyampaikan kebaikan itu, kemudian tidak melaksanakannya. Coba apa itu jaminan dari Allah? Tahu tidak, Demaya? Jaminannya apa itu? Kaburu maktan inzallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kebencian Allah itu kepada orang-orang yang dia itu tahu kebaikan, kemudian menyampaikan kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Benci Allah terhadap orang seperti itu. Kalau Allah sudah benci, bagaimana coba? Ambiar sudah ya Pak ya. Nah yang terakhir, wajadilhum billati ya ahsan. Ya, jadal itu berdebat, berdiskusi. Iya ahsan, dengan cara yang baik. Hari ini kan debat-debatan coba di dewan. Kursi lempar gitu ya, dan sebagainya. Tidak cara seperti itu sebetulnya. Tapi harus dengan ihsan, dengan yang cara yang baik. Kita jadal itu ya, berdebat, berdiskusi dengan cara yang baik.
gitu ya. Jadi itu ada 3 konsep sebetulnya ya. Ya apa namanya? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl 125. Itu An-Nahl 125 ya. Insyaallah nih. Berarti langkah-langkah dari prodi PAI sendiri untuk meminimalisir supaya mahasiswa-mahasiswa PAI nggak termasuk yang tadi yang penurunan moral itu dari dicontohkan dulu mungkin ya kan karena digugu dan ditiru ya tadi. Oh gitu ya, mungkin enak juga ya Pak ya jadi ke prodi PAI. Enak Pak. Ya, di satu sisi menurut perspektif subjektif orang lain memang enak gitu ya, karena kursinya kan panas gitu ya. Gitu, termasuk kan yang banyak mahasiswanya. Tapi Betul. di sisi lain termasuk saya sendiri ini tanggung jawabnya luar biasa. Karena pemahaman saya yang namanya pimpinan itu ya yang namanya pimpinan itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kita itu pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya jadi ketua prodi itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja, tidak mempertanggungjawabkan kepada pimpinan saja, tetapi nanti di yaumil akhir dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat sekali sebetulnya. Berat sekali ya. Ya maka hari ini saya mencoba untuk bisa memperbaiki, termasuk memperbaiki diri lah ya gitu, dengan teknik-teknik strategi-strategi di pendidikan Islam, termasuk kalaupun Dek Maya misalkan lihat ke ruangan saya, di pintunya itu ada ketika sebelum masuk lah ya harus punya wudhu dulu gitu ya. Kemudian baca salam dulu atau apalah ya, itu salah satu strategi. Agar apa? Ketika kita mempunyai wudhu ya, insya Allah kita itu akan dekat dengan yang maha suci, karena wudhu itu kan suci. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi strategi seperti itulah ya strateginya. Salah satu strategi sebetulnya gitu. Betul, Ya. strateginya, mantap. Untuk harapannya sendiri nih, selama Bapak jadi Kaprodi PAI, soalnya kan PAI ini adalah salah satu prodi bahkan paling banyak ya mahasiswanya, diminati, primadona banget nih PAI. Gak tahu kenapa nih, mungkin karena ada Bapak mungkin ya, Allah. bisa jadi nih. Nah gimana nih harapan atau cita-cita Bapak? Primadona ya, padahal menjadi guru itu luar biasa loh. Tanggung jawabnya luar biasa, dunia akhirat loh. Tapi kenapa banyak ya yang masuk ke prodi PAI misalkan pendidikan Islam? Saya sering kepada mahasiswa begini, kalau dokter itu ya mendiagnosa penyakit, itu paling tidak kalau diagnosanya salah, dia minimal mati gitu. Contoh misalkan, Dek Maya nih pergi ke dokter, kemudian sakit batuk saja, kata dokter, wah ini mah TBC, ini corona dan sebagainya, dikasih obat corona, kasih obat TBC dan sebagainya. Padahal itu hanya batuk saja. Efeknya apa? Mati. Nanti. Itu dokter. Kalau pendidik itu termasuk pendidikan Islam itu luar biasa tanggung jawabnya. Kalau kita mendiagnosa si anak, ngajarin anak yang tidak benar, menyampaikan hadis Quran yang tidak benar misalkan ya penyampaiannya, maka itu akan menular terus. Ya. Termasuk salah satu amal jariah yang salah ketika kita menyampaikan kesalahan kepada orang lain. Seorang lain juga menyampaikan lagi terus menerus. Itu amal jariah yang salah. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, yang mengocori itu satu amal jariah, ya kan? Itu amal jariah yang soleh, dan yang salah juga mengalir terus itu teh. Makanya kalau jadi guru tanggung jawabnya luar biasa, berat sekali. Betul. Gitu ya. Itu kira-kira. Selain itu kan karena membludak banget ya mahasiswa PAI. Nah yang jadi permasalahan ini kadang karena saking banyaknya gitu lulusan PAI dalam 1 tahun, sehingga kadang banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus dari STAI, misal dengan jurusan PAI yang belum kerja nih Pak. Ini gimana nih tanggapan Bapak? Baik, skala prioritas untuk di PAI itu memang learning outcome-nya itu ya, gitu ya. Keluaran dari STAI itu memang kalau kita spesifikasikan bukan hanya sekedar menjadi guru saja sebetulnya. Ya. Jadi kita harus kreatif mungkin. Makanya saya kemarin di prodi itu ingin menjadikan prodi PAI yang entrepreneur gitu, sekaligus pengusaha juga begitu. Karena itu kan sunnah Rasul, ya menjadi entrepreneur itu. Betul. Gitu. Atau pedagang yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi lulusan PAI itu tidak hanya sekedar ngajar saja, enggak gitu. Tidak hanya di skup sekolah saja, tidak. Tapi dia bisa juga berkompetensi ya dengan yang lainnya di perusahaan, kedokteran, bahkan hari ini tuh banyak lulusan kita di perbankan, tidak hanya di XR saja sebetulnya, dari PAI juga ada di perbankan. Jadi lebih luas lagi nih sebenarnya nih. Berarti yang harus diperbaiki ya pola pikir kita sendiri ya selaku mahasiswa PAI. Betul. Bahwa bukan harus jadi guru PAI terus loh gitu. Itu mah sudah fitrah semua juga jadi guru semua juga sebetulnya gitu. Nah selanjutnya nih gimana sih kiat-kiat supaya apa sih teman-teman itu nyaman di PAI dengan wah iya meskipun aku PAI ada peluang nih buat aku kerja dengan sempitnya, dengan tingginya persaingan gitu.
Baik, PAI ini kan sekarang sudah di moratorium sebetulnya. Jadi setiap perguruan tinggi yang mengadakan program studi itu dilarang ada PAI-nya. Karena sudah sangat gemuk sekali PAI ini. Makanya contohlah di kampus kita yang terdekat misalkan ya, itu kan tidak ada PAI. Karena apa? Itu sudah di moratorium, ditutup PAI itu. Karena saking banyaknya itu lulusan PAI yang memang betul-betul ambiar apalah namanya ya gitu ya gitu. Kalau misalkan bahasa ini ambiar. Tahu gitu juga nih Bapak ambiar ya. Kan gaul ya. Oh iya betul. Oke, salah satu aspek ketika ingin misalkan PAI ini seperti apa sih orang-orangnya, maka kembali kepada diri pribadi. Ada kompetensi guru sebetulnya. Ada 4 kompetensi guru. Yang pertama profesional. Jadi sebagai guru PAI itu mesti profesional tentang ke-PAI-nya. Maka tadi saya sampaikan, apapun menunya, ya, apapun makanannya, minumannya, apapun yang kita sampaikan, maka harus terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Itu satu, profesional sebagai guru PAI. Yang kedua, ada kompetensi sosial. Nah, ini yang diperlukan. Ada muamalahnya. Amalah yu'amilu muamalan, saling kita tuh. Maka kalau sesama muslim itu ada yang disebut dengan ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Nah, itu mesti dipahami juga oleh lulusan-lulusan PAI, begitu. Kemudian yang ketiga, ada kompetensi pedagogik. Apa pedagogik? Tahu deh Maya, pedagogik? Biar teman-teman lebih jelasnya dari pedagogik Bapak itu saja. adalah bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik agar mudah dipahami, itu keilmuannya. Maka ada didaktik dan metodik di sana tuh. Didaktiknya seperti apa, metodiknya seperti apa. Yang terakhir nih, ya, ada kompetensi kepribadian. Ya. Kompetensi kepribadian ini terukur dari bagaimana attitude kita, akhlak kita. Ya. Hablum minallah kita seperti apa? Hablum minanas kita seperti apa? Hablum minal alam kita seperti apa? Hubungan kita dengan Allah seperti apa? Nah, itu attitude, sisi kepribadian. Jangan sampai kita punya mindset bahwa lulusan PAI harus jadi PNS, tidak. Ya. Lulusan PAI harus kerja di sini, tidak. Ya. Kita mah begini, tujuan kita itu mencari ilmu saja, titik, cukup. Tapi dari Prodi PAI sendiri ada langkah nggak sih untuk mensosialisasikan gitu sama mahasiswa bahwa adik-adik ini bukan hanya untuk jadi guru PAI loh, sebenarnya masih banyak peluang karena mungkin hanya sebagian orang yang paham, hanya sebagian orang yang menyadari hal tersebut gitu. Dan kebanyakan mengamini bahwa ya udah jadi guru PAI aja. Nah, langkah dari Prodi PAI sendiri itu juga sejauh mana gitu? Itu kan learning outcome yang tadi ya. Ya, maka kita sampaikan tidak hanya sekedar kita mengajar saja, menjadi seorang pengajar saja, tapi sebagai seorang entrepreneur. Kemudian mereka juga dilatih tentang karya tulis juga kan gitu. Menjadi konsultan pendidikan juga bisa begitu. Orang IO yang sering menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai panitia-panitia seminar pendidikan, itu sangat banyak sekali lini-lini yang bisa disusupi oleh alumni-alumni dari PAI. Tapi yakinnya gini, kita mesti mempunyai, kalau konsep Bloom itu ya, kalau tahu ini konsep Bloom, ada yang disebut dengan afektif, psikomotorik, ya, kemudian ada yang terakhir apa? Kognitif, afektif, psikomotorik. Yang terakhir itu nih, ya, menurut guru besar saya, ini Profesor Dr. Ahmad Sanusi, ya, kemudian yang dulu sebagai promotor saya juga gitu ya. Jadi ada satu hal yang perlu disampaikan, apa? Believing skill. Ada 4 jadinya tuh. Apa believing skill? Believing skill itu adalah bagaimana keterampilan meyakini bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembali lagi pada Allah. Itu yang mesti disampaikan kepada para mahasiswa, bahwa kita tuh cukup saja niatnya itu untuk cari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau kita sudah melaksanakan pencarian ilmu, maka itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Kalau sudah takwa kepada Allah, lihat surah At-Tolak 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa ketika kita melaksanakan perintah Allah, takwa kepada Allah, ya kan? Maka dia akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tujuannya cari ilmu saja, dan rizki akan dari mana saya datang nantinya. Ya. Benar. Nih, sekalian juga nih buat teman-teman yang kadang apalagi nih semester 5 nih banyak yang kayaknya aku salah jurusan nih. Gak mungkin aku jadi guru PAI, udah penuh. Berarti tadi udah dijawab nih teman-teman sama Bapak bahwasannya sebenarnya luas loh ya. PAI itu bukan hanya tentang mengajar, PAI loh. Masya Allah. Luar biasa nih ya. Sebelum ditutup nih, ada konklusi apa nih yang pengen disampaikan sama Bapak buat teman-teman, buat STAI sendiri juga loh ke depannya gini? Baik, untuk adik-adik lah ya, teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya,
bagi yang di prodi pendidikan agama Islam, ya nikmati saja pembelajaran. Nah, doakan guru-gurunya. Ketika kita membaca buku, maka kirimi Fatihah kepada yang penulisnya, dan itu akan menjadikan kemanfaatan ilmu yang akan diterima oleh saudara-saudara semuanya gitu. Jadi dalam arti kata, silahkan dimanapun saja prodinya, termasuk di PAI ini nih ya, kita tujuannya mencari ilmu. Kalau kita sudah tujuannya mencari ilmu lillahi ta'ala, maka dalam sholat juga dikatakan, kita yang sering membacanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh kan, hidupku, matiku, urusanku, matiku, hidupku hanyalah untuk Allah, semuanya untuk Allah, lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Maka semangatlah belajar, ya. Kemudian ta'dim kepada orang tua, tetap kuncinya itu ada di orang tua. Surga itu tidak jauh, surga itu ada di orang tua, ada di rumah sebetulnya surga itu. Maka ridallahi fi ridal walidain, suktullahi fi suktil walidain. Ridanya Allah ada di ridha orang tua, murkanya Allah ada di murka orang tua. Kalau kita sudah ta'dim kepada orang tua, hormat kepada orang tua, mendoakan orang tua, jaminannya apa? Sukses apapun juga insya Allah. Dan nanti di yaumil akhir nanti kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Okay. Masya Allah, merinding terus nih sebenarnya dari tadi ngobrol sama Bapak. Masya Allah, banyak banget yang bisa kita ambil. Apalagi nih sebenarnya kegalauan mahasiswa PAI gitu, terkait dari membludaknya mahasiswa PAI. Terus kayaknya kita salah jurusan, terus kita nanti keluarnya gimana. Terus tadi Bapak memaparkan untuk sebagai kaprodi ini langkah-langkahnya gimana juga, luar biasa banget ya buat teman-teman nih. Ini harus banget nih ditonton ya kayaknya. Duh, terima kasih nih Pak udah datang ya ke acara kita gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjawab kegalauan dari teman-teman gitu kan. Amin. Duh, luar biasa banget ya. Karena sekarang emang betul Pak. Jadi selain daripada intelektual, moral itu harus benar-benar diperhatikan ya. Spiritual ya. Betul. Masya Allah. Apalagi ya, kayaknya semuanya sudah terjawab nih. Nah buat teman-teman yang misal masih kurang nih, ada sebenarnya nih pertanyaan yang pengen ditanyain tapi belum sama Teh Maya ditanyain, kalian komen aja di bawah, nah nanti dijawab lagi nih, misal ada part selanjutnya lagi gitu. Jadi tapi sebelum komen jangan lupa dulu dong like, comment, share, dan subscribe juga. Nah kita majukan kampus kita itu jangan berpikiran harus besar karena kampus, tapi kita harus membesarkan kampus itu sendiri ya. Betul. Jadi pokoknya tombol merahnya harus dipadamkan gitu ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Dek Maya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin dari kegalauan teman-teman yang belum dijawab bisa terjawab nanti ya selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak buat waktunya. Sama-sama. Jadi ingatkan pula saya kalau salah. Masya Allah, siap. Saling mengingatkan ya Pak ya. Oke. Mungkin sekian dari kali ini ya, mudah-mudahan banyak sekali yang didapat di Talk in Detail. Nanti mungkin akan ada banyak narasumber lain yang lebih gak kalah asik, gak kalah bermanfaatnya. Jadi saya pamit undur diri. Bapak juga ya? Saya juga undur diri. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.